Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pasaman Barat. Perkenalkan, saya Rimni Alogo dari SMK Negeri 1 Lembah Melintang. Saya Andri SPD IGR dari SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Saya Alfi Rahmayana dari SMP Negeri 1 Sungai Awur. Kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Andri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Gini Pak Andri, sebelum kita melakukan coaching hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sama Pak Andri. Boleh Pak Andri? Boleh. Nah, jadi begini Pak Andri, pada proses coaching yang akan Bapak lakukan hari ini, saya akan melihat itu apakah prinsip coaching sudah dilakukan, yaitu apakah ada kemitraan, lalu prosesnya berjalan secara kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya. Tapi sebelumnya ada yang mau saya tanyakan sama Pak Andri. Oke, satu. Menurut Pak Andri, kompetensi di mana nanti yang akan Pak Andri kembangkan? Baik Bu ya, di sini saya nanti akan mengembangkan kompetensi yang saya akan nanti adalah pertama adalah kehadiran umum, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Ya. terus bagaimana memberikan pertanyaan Oke. Baik Pak, kira-kira dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, bagian mana yang spesifik ingin Bapak kembangkan? ingin dikembangkan Bu ya. Iya. Dari ketiga kompetensi ini saya ingin lebih spesifik, ingin mengembangkan tentu membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, begitu. Jadi ada 2 lah. Oke. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin Bapak kembangkan ini? Menurut saya Bu ingin menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach nanti dalam proses coachingnya, Ya. sehingga saya dapat menanggapi dengan pertanyaan yang bobot. Oke. Jadi kira-kira apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Kalau harapan ya Bu ya, harapan saya tentu dalam coaching ini adalah saya dapat tentu memandu coaching Ya. untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, baiklah Pak Andri. Mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu ya Pak Andri. Silahkan dimulai coachingnya Pak Andri. Baik Bu. Tapi izinkan saya tetap melihat proses coachingnya ya Pak Andri ya. Oke, silakan Pak Andri. Yuk. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Pak Andri. Apa kabar Bu Alfi? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Kemarin Ibu menghubungi saya ya. Katanya mau ngobrol tentang apa ya? Boleh Bu ceritakan lah. Iya Pak, saya lagi pusing nih mikirin kegiatan pembelajaran semester depan. Iya. Sebentar lagi semester 1 sudah mau berakhir. Di Ya. semester 2 saya ingin ada perubahan dalam proses pembelajaran yang saya ajar. Oh gitu ya. Baiklah Bu ya, Bu Alfi. Sebelum kita lanjutkan cerita kita, nah kira-kira dari pembicaraan kita sekarang ini, Ibu ingin dapat apa sih dari pembicaraan kita nanti? Saya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi, Pak. Kalau ingin kalau Ibu ingin menemukan solusi atas masalah yang Ibu hadapi ini, sekarang coba Ibu ceritakan lebih rinci masalah yang Ibu rasakan tadi. Silakan. Oke Pak, masalahnya gini Pak.
Saya kan mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Ya. Sudah 1 semester saya mengajar bahasa Inggris, tapi mereka kurang aktif di saat belajar bahasa Inggris, terutama ketika saya meminta mereka memberi respon kalimat-kalimat sederhana yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris, Pak. Dalam bahasa Inggris ya. Terus sekarang saya sudah mendapatkan informasi dari Bu Alfi ya. Bu Alfi ini murid-muridnya di saat belajar bahasa Inggris tentu ingin aktif lah anak-anaknya. Jadi menurut Ibu Alfi idealnya pembelajaran bahasa Inggris ini harus aktif. Nah, itu yang aktif seperti itu tuh seperti apa menurut Ibu Alfi itu? Menurut saya idealnya murid-murid yang aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ketika saya memberikan kalimat-kalimat singkat dalam bahasa Inggris, mereka bisa meresponnya juga dalam bahasa Inggris, Pak. Misalnya seperti di awal kegiatan PPM, saya menyapa mereka misalnya dengan good morning. Saya berharap mereka juga meresponnya juga dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris, misalnya dengan apa, seperti apalagi contohnya how are you, atau are you ready to study English now. Jadi saya ingin mereka tuh meresponnya dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris juga, Pak. Gitu ya. Jadi menurut Ibu Alfi jika kita beri nilai skala antara tentang 1 sampai 10 gitu kan, keaktifan murid-murid Ibu itu kira-kira di level berapa gitu kira-kira? Jika saya beri nilai dalam skala 1 sampai 10, menurut saya keaktifan mereka itu beragam, Pak. Ada di level 3, ada di level 5, ada juga sih, Pak, di level 8. Oh, ada yang 8 ya? Iya, tapi sedikit sekali yang berada di skala 8. Iya. Oke, dengan keberagaman nilai ini Bu Alfia, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan lah agar tercapai keadaan yang Ibu inginkan? Ya, Pak. Kalau saya lihat murid-murid yang aktif yang sudah berada di level 8 itu, mereka rajin menghafal kosakata-kosakata baru yang ada dari setiap materi pembelajaran. Kemudian mereka juga senang mengulang-ulang pembacaan kosakata yang saya sampaikan. Jadi menurut saya murid-murid bisa lebih aktif dalam merespon kalimat bahasa Inggris yang saya sampaikan dengan cara menghafal kosakata baru dan mengulang-ulang cara pengucapannya, Pak. Iya. Berarti ini udah ketemu solusinya oleh Ibu Alfi nampaknya sini gitu kan. Tentu Ibu Alfi nanti minta murid-murid menghafal dengan kosakata dan juga mungkin mengulangi pengucapannya dari kosakata-kosakata sudah dihafal itu yang baru tadi Ibu Alfi ya. Nah, tentu sekarang bagaimana menurut Ibu cara memantau kegiatan ini lagi ke depannya? Menurut saya akan menagih setoran hafalan kosakata di setiap awal pembelajaran. Minimal 5 kosakata per siswa, Pak. Minimal 5 kosakata per siswa ya. Terus bagaimana menurut Ibu mengatur waktu kegiatan? Iya, Pak. Kalau mereka tampil semuanya akan menghabiskan banyak waktu. Kayaknya saya harus mengatur strategi baru nih, Pak. Berarti Ibu Alfi tentu harus mempunyai ide yang bagus lah Bu ya, yang cara tadi kan. Terus bagaimana menurut strategi yang lebih cocok menurut Ibu Alfi? Saya akan menggilirkan murid berdasarkan aksen. Tapi semua murid-murid harus siap untuk tampil. Misalnya hari ini belajar bahasa Inggris, saya akan menentukan kosakata yang akan dihafal minggu depan. Kemudian saya akan memilih murid yang akan tampil pertama. Kemudian yang tampil pertama inilah yang akan menunjuk temannya untuk tampil kedua. Jadi teman-temannya harus siap. Siapapun yang ditunjuk oleh teman yang pertama, teman kedua ini harus siap untuk tampil ke depan. Untuk apa itu? Untuk mengatasi kesiapan murid, saya harus membuat keyakinan kelas bahasa Inggris dulu, Pak, supaya anak-anak
mau menghafal dan menyetor kosakata di setiap awal pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi begitulah setelah adanya kegiatan kelas tentu sudah ada komitmen antara guru dengan murid. Iya. Jadi untuk penampilan ketiga, penampilan kedua lah yang menunjuknya. Iya. Nah, untuk penampilan keempat lah yang akan menunjuk temannya Melanjutkannya. ya, melanjutkannya. Ah, Jadi dalam setiap pembelajaran kayaknya 10 orang sudah bisa Pak, sudah mewakili nanti itu ya, Iya. sudah mewakili nanti kemampuan anak menghafal kosakata. Mungkin begitu Pak. Tapi kalau ada anak yang tidak hafal nanti saya harus memberikan waktu dulu kepada dia untuk menghafal 5 kosakata atau nanti di depan kelas atau di belakang kelas nanti sebelum mereka melanjutkan materi berikutnya Pak. Nampaknya strategi yang Ibu sampaikan itu bagus sekali tuh, ya. Jadi semua murid harus siap dengan hafalannya ya. Tentu karena murid yang tampil diberikan kebebasan untuk memilih temannya gitu yang akan tampil berikutnya ya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Nah, terus baiklah Bu, ide Ibu ini bagus sekali. Lalu bagaimana dengan cara pengulangan atau pengucapan kosakata ini Bu? Menurut saya Pak, dengan cara menghafal kosakata, murid-murid sudah melakukan pengulangan pengucapan. Misalnya topiknya hari ini beda-beda di dalam lokal. Nah, tentu murid akan mengulang-ulang membacanya supaya ingat di kepalanya, misalnya tebel, chair, classroom. Tentu mereka harus mengingat mengulang-ulangnya supaya ingat di kepalanya. Jadi tentu secara tidak langsung pengulangan kosakata sudah terlaksana Pak. Jadi sudah terhafal oleh anak-anak jadinya itu dan terulang gitu ya. Nah, setuju sekali apa yang Ibu sampaikan. Jadi dengan penyetoran seperti yang Ibu jelaskan tadi, tentu murid-murid semua harus siap dengan hafalannya setiap pembelajaran bahasa Inggris itu Bu ya. Nah, kemudian ada enggak yang menurut Ibu orang atau sarana atau prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan perencanaan? Kayaknya saya butuh dukungan orang tua Pak untuk memantau dan memotivasi murid-murid untuk menghafal di rumah dengan baik dan disiplin. Oke, kayaknya solusi yang solusi sudah kita temukan tadi melalui yang akan tadi ya kan. Nah, kemudian kapan rencana Ibu program ini akan Karena masalahnya tadi murid-murid ingin aktif di semester 2, saya akan menjalankan program ini mulai di awal semester 2 Pak. Mulai di awal semester 2 ya. Oke, saya tunggulah nanti Bu Pak Arfi ceritanya keberlanjutan ini gitu. Kapan ya kira-kira kita ngobrol-ngobrol lagi biar melihat perkembangan pelaksanaan program itu untuk memantau bagaimana keberhasilan ke depan. Gimana kalau setelah sebulan proses PBM di semester 2 Pak? Boleh nanti saya akan ikut setelah semester 2 berjalan sebulan gitu. Oke Pak. Sekarang saya sudah dapat ini Bu Alfia menyimpulkan pembicaraan kita ini dengan pemaparan tujuan pembelajaran adalah memotivasi murid-murid untuk aktif belajar bahasa Inggris tadi ya, dengan cara penyetoran kosakata gitu kan, setiap pembelajaran bahasa Inggris dengan jumlah 5 kosakata kan. Kemudian Ibu Ibu akan menjalankan program di awal semester 2 ya, semester 2 tadi. Kemudian kegiatan program ini tentu direfleksikan nanti setelah sebulan kegiatan pembelajaran semester 2 ini ya. Oke, jadi sekarang kita nampaknya sudah tentu kita akhiri aja lah percakapan kita ini Bu Alfia. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Alfi. Saya sudah merasa terbantu Pak. Oke, sama-sama Bu. Sama nanti kalau ada lagi pertemuan nanti kita saling ingatkan. Saya bisa nanti saya pun minta beliau. Oke Pak Andri. Iya Bu. Nah, bagaimana perasaannya Pak Andri setelah proses coaching hari ini? Baik Bu. Baik.
Ya. Sudah siap untuk dilanjutkan observasi tahap berikutnya Pak Andre? Sudah? Oh ya, kita mulai ya Pak Andre ya. Iya. Baik Pak Andre. Jadi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, Mhm. saya ada beberapa pertanyaan ini. Boleh. Kira-kira jika Bapak menilai performa Bapak tadi itu sebagai coach, Mhm. bagaimana kira-kira menurut Bapak dan Bapak tadi? Menurut saya nih Bu ya, Iya. di saat melakukan proses coaching tadi saya sudah merasa tentu pertama tentu sudah menempuh alur sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga sudah menggunakan prinsip coaching seperti kehadiran penuh gitu kan, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan terbobot gitu kan. Tadi ya Pak, yang pendapat Bapak ya. Iya. Jadi kalau boleh, saya juga tentu ingin menyampaikan apa penilaian saya selama Bapak coaching tadi ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, Mhm. Bapak sudah melakukan proses coaching dengan sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan bobot pada si coaching sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi di awal. Dan akhirnya si coaching dapat menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian Bapak juga sudah mencapai indikator sesuai yang Bapak harapkan dari di pra observasi seperti yang saya bilang tadi ya Pak ya. Mhm. Selanjutnya di harapan Bapak tadi kan ada kehadiran penuh, Iya. mengeluarkan pertanyaan yang berbobot Iya. ya Pak ya. Mhm. Itu sudah nampak saya lihat. Terima kasih banyak. Iya. Kemudian kira-kira menurut Bapak bagaimana tindak lanjut ke depannya? Apa Untuk yang akan tindak Bapak lakukan? Kalau untuk tindak lanjut Bu ya, ke depannya saya tentu lebih giat lagi berlatih, lebih sharing lagi, dan saya juga akan terus belajar dengan berbagai cara agar saya bisa menjadi coach yang lebih baik gitu ke depannya. Iya, iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang banyak harus berlatih kita ya Pak dan belajar untuk jadi coach. Oke Bapak, sekarang mungkin kita udah berada di penghujung sesi ini ya Pak ya. Ya, Mungkin sampai di sini dulu observasi kita. Mudah-mudahan lain waktu kita lanjutkan lagi. Oke Pak. Oke. Saya pamit dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.